Om Swastiastu. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai evaluasi implementasi keputusan strategis. Lalu perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Nika Adek Dela Indri Putri, NPM 1933 12 11 74. Yang kedua ada Nika Adek Dwi Ayu Anggreni dengan NPM 1933 12 13 92. Yang ketiga ada Niputu Erlina Arya Astiti dengan NPM 1933 12 12 96. Dan yang terakhir dengan nama Yohana Safitri Viviananda Johor dengan NPM 1933 12 3009. Di dalam evaluasi implementasi keputusan strategis terdapat 5 macam materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada review strategi, evaluasi, dan kontrol. Yang kedua ada sifat dasar evaluasi strategi. Yang ketiga ada kerangka kerja evaluasi strategi. Keempat ada balance scorecard. Dan yang terakhir ada karakteristik sistem evaluasi yang efektif. Baik, di sini saya akan membahas mengenai review strategi, evaluasi, dan kontrol. Evaluasi strategi adalah tahap proses manajemen di mana manajer puncak berusaha memastikan bahwa strategi yang mereka pilih terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan perusahaan. Proses tersebut dilakukan dengan membandingkan antara kinerja dengan hasil yang diinginkan. Hasil evaluasi dan pengendalian diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan bagi manajemen untuk memperbaiki kinerja perusahaan. 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi adalah yang pertama ada meninjau faktor-faktor eksternal dan internal atau dasar strategi sekarang. Yang kedua ada mengukur prestasi, dan yang terakhir ada mengambil tindakan korektif. Evaluasi strategi penting karena perusahaan menghadapi lingkungan yang dinamis di mana faktor eksternal dan internal sering berubah secara cepat dan drastis. Proses evaluasi strategi diperlukan untuk perusahaan dari semua ukuran dan jenis. Terlepas dari ukuran perusahaan, sejumlah arah berjalan di semua tingkatan sangat penting untuk evaluasi efektif dan strategi. Kenalkan, nama saya Nika Adek Dwi Ayu Anggreni, NPM 1933 12 1392. Di sini saya akan membahas tentang sifat dasar evaluasi strategi. Hampir semua ahli siasat perusahaan setuju bahwa evaluasi strategi sangat penting untuk kebaikan organisasi. Sebab keputusan yang dihasilkan oleh proses manajemen strategi memiliki dampak signifikan dan tahan lama. Richard Rummel menawarkan 4 kriteria yang bisa digunakan untuk mengevaluasi strategi, yaitu yang pertama ada konsistensi. Strategi mestinya tidak memiliki kebijakan dan tujuan yang inkonsisten. Jika masalah manajerial tetap berlangsung, meskipun personal sudah berubah, dan jika masalah-masalah itu sebenarnya pada basis isu dan bukanlah basis personal, ini menandakan bahwa strategi tidak konsisten. Yang kedua ada kesesuaian. Kesesuaian menunjuk pada perlunya ahli siasat perusahaan untuk menguji kesimpulan tren, termasuk tren per individu dalam mengevaluasi strategi. Yang ketiga ada feasibility atau kemungkinan dilaksanakan. Ujian paling umum bagi sebuah strategi adalah kemungkinan strategi itu untuk dilaksanakan. Sumber daya keuangan adalah cara termudah untuk menguji ini dan juga batasan pertama bagi strategi yang dievaluasi. Selanjutnya, kerangka kerja evaluasi strategi. Rangka kerja evaluasi strategi ini terdiri atas beberapa langkah, yaitu yang pertama, mereview bisnis perusahaan strategi. Untuk melakukan review atas basis perumusan strategi, kita harus menyiapkan matriks IFE atau evaluasi faktor internal dan matriks EFE, evaluasi faktor eksternal yang telah direvisi berdasarkan kondisi saat ini. Yang kedua, ada mengukur kinerja organisasi. Kegiatan ini meliputi membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Yang kedua, menginvestigasi deviasi yang terjadi. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja individual. Dan yang terakhir, memeriksa progres yang telah dibuat menuju sasaran yang ditetapkan. Kriteria dalam mengevaluasi strategi harus dapat diukur dan diverifikasi. Kriteria kuantitatif yang secara umum digunakan untuk mengevaluasi strategi adalah rasio keuangan,
yang oleh para strategis biasanya dibandingkan dengan 3 cara, yaitu membandingkan performa perusahaan selama periode waktu yang berbeda, membandingkan performa perusahaan dengan kompetitor, membandingkan performa perusahaan dengan rata-rata industri. Yang ketiga, ada melakukan tindakan korektif. Aktivitas paling akhir dari rangkaian evaluasi strategi adalah melakukan tindakan korektif yang mengubah posisi perusahaan agar kompetitif di masa depan. Perkenalkan, nama saya Niputu Erlinari Astiti, NPM 19331219296. Selanjutnya ada Balance Scorecard. Adalah serangkaian pengukuran yang memberikan manajer sebuah pandangan cepat dan komprehensif tentang bisnisnya. Sisi finansial tidak dilupakan, ditambah dengan kepuasan pelanggan, proses internal dan aktivitas inovasi serta perkembangan organisasi. Selanjutnya ada perspektif balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan, yang kedua, perspektif pelanggan, yang ketiga, perspektif proses bisnis internal, yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya ada karakteristik sistem evaluasi yang efektif. Beberapa syarat utama untuk memenuhi evaluasi strategi. Yang pertama, aktivitas evaluasi strategi harus ekonomis. Terlalu banyak informasi bisa jadi sama buruknya dengan terlampau sedikit informasi, dan terlalu banyak pengendalian akan merugikan alih-alih menguntungkan. Yang kedua, aktivitas evaluasi strategi harus bermakna. Aktivitas tersebut harus secara khusus berkaitan dengan tujuan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Yohana Safitri Vivianata Jahor, NPM 1933121309. Saya akan melanjutkan presentasi tentang karakteristik sistem evaluasi yang efektif. Karakteristik yang ketiga, aktivitas evaluasi strategi menyediakan informasi yang bermanfaat mengenai tugas yang perlu diawasi dan bisa dipengaruhi manajer. Yang keempat, aktivitas evaluasi strategi harus menyediakan informasi yang tepat waktu. Manajer memerlukan informasi harian. Evaluasi strategi harus dirancang untuk menyediakan gambaran yang benar mengenai apa yang sedang terjadi. Kesimpulannya, evaluasi strategi memungkinkan suatu organisasi untuk menentukan masa depan sendiri tanpa ketergantungan terhadap pihak luar yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kepentingan dalam kesejahteraan perusahaan. Strategi yang dimiliki haruslah dievaluasi hasilnya. Evaluasi dilakukan untuk mempelajari strategi tersebut berhasil atau tidak. Proses evaluasi juga bisa dijadikan pembelajaran untuk proses perumusan strategi yang akan digunakan selanjutnya. Perusahaan biasanya melihat keberhasilan strategi dari beberapa faktor, diantaranya peningkatan penjualan, pendapatan perusahaan, atau posisi perusahaan setelah strategi dilaksanakan. Sedangkan pengendalian strategi dilaksanakan karena dapat mengontrol dan dapat dikembangkan dengan memfokuskan diri pada output dan input. Demikianlah presentasi dari kelompok 9. Saya tutup dengan para Musandi. Om